Ini penyakit jantung koroner. Apa sih penyakit jantung koroner? Bagaimana gejalanya? Lalu apa yang harus kita lakukan dan sebagainya? Bagaimana usaha pencegahannya? Nah, penyakit jantung koroner itu adalah salah satu penyakit penyebab kematian nomor satu di Indonesia. Salah satu penyebab kematian nomor satu. Ada juga penyakit kanker, ada penyakit jantung, ada diabetes. Tapi penyakit jantung koroner itu salah satu penyebab kematian nomor satu di Indonesia. Kadang-kadang ada teman kita baru tidur, tiba-tiba sudah meninggal. Bangun pagi, nggak bangun lagi. Atau baru menyampaikan khotbah seperti kemarin, Yahya Waloni juga tiba-tiba meninggal. Kemungkinan itu karena penyakit jantung koroner. Nah, penyebabnya adalah timbunan lemak di pembuluh darah yang menyebabkan penyempitan atau penyumbatan, sehingga aliran darah terganggu karena ada sumbatan-sumbatan, yaitu timbunan lemak itu. Keadaan ini diperparah oleh polusi, pencemaran udara, pencemaran air, dan sebagainya ada di sekitar kita. Asap rokok, dan sebagainya. Jadi, eh, kalau seseorang sudah punya penyempitan pembuluh darah, lalu lingkungannya penuh polusi, dan kemudian teman-teman atau keluarganya ada yang suka merokok, ditambah stres, itu akan memperparah kondisinya. Nah, tingkat risiko penyakit jantung koroner. Ini hasil penelitian dari tenaga-tenaga medis dan dikatakan pertama faktor usia. Makin tua seseorang, maka risiko terkena penyakit jantung koroner itu makin besar. Meskipun saat ini banyak anak-anak muda bisa terkena penyakit jantung koroner karena makanan yang tersaji itu banyak lemak-lemak, banyak gula-gula dan sebagainya. Tetapi secara umum makin tua risiko makin besar. Yang kedua, riwayat keluarga. Kalau ada anggota keluarganya, ayah, ibu, kakek, nenek, itu menderita penyakit jantung koroner, maka keturunannya punya potensi, punya kemungkinan besar juga akan terkena penyakit jantung koroner. Jadi, semakin banyak anggota keluarga yang pernah terkena penyakit jantung, itu akan memberi peluang lebih besar pada keturunannya. Yang ketiga, tekanan darah tinggi. Makin tinggi tekanan darah, risiko terkena penyakit jantung koroner juga makin tinggi. Yang keempat, kebiasaan merokok. Entah itu perokok aktifnya atau orang yang tidak merokok tapi sering berkumpul dengan teman-teman yang merokok. Jadi saudara, kita nggak merokok pun, kalau dekat dengan orang-orang yang hobi merokok dan asap itu terhirup, risikonya sama-sama tinggi. Jadi perokok aktif atau pasif itu juga mempertinggi risiko penyakit jantung koroner. Yang kelima, kadar kolesterol makin tinggi kolesterolnya, maka risiko terkena penyakit jantung koroner makin tinggi. Keenam, berat badan. Jadi makin gemuk, risiko terkena penyakit jantung koroner makin tinggi dibanding orang-orang yang lebih kurus. Tapi tidak berarti orang yang kurus tidak mungkin terkena penyakit jantung koroner. Cuma secara umum, makin gemuk seseorang, risikonya makin tinggi.
Yang ketujuh, jenis makanan. Jadi kalau seseorang makan makanan yang mengandung 3 macam, yaitu lemak, gula, garam. Jadi 3 macam itu saudara, makanan yang banyak mengandung gula-gula, pemanis, pengawet, kemudian banyak mengandung garam dan micin, kemudian banyak mengandung lemak-lemak, gaji, kolesterol gitu ya, kulit-kulit, jeroan, itu juga akan meningkatkan risiko konsumennya lebih tinggi. Lalu kebiasaan olahraga. Kalau seseorang berolahraga teratur, risikonya lebih kecil daripada orang yang tidak pernah berolahraga. Tapi tidak berarti orang yang berolahraga tidak mungkin terkena penyakit jantung koroner ya saudara. Cuma secara umum orang yang berolahraga itu risikonya lebih kecil daripada yang tidak bergerak sama sekali, yang malas-malasan. Nah, dari penelitian lebih lanjut dikatakan penyakit jantung itu bisa menyerang segala jenis umur. Ini dari bayi ke anak-anak, balita, saudara. Biasanya mereka mengalami gangguan kelainan struktur jantungnya. Entah klepnya bocor sehingga ketika menarik nafas itu kayak berdesis gitu ya. Atau kelainan struktur lainnya. Lalu makin besar, maka risiko penyakit jantung itu biasanya kelainan pada ritme dan pola denyut jantung. Itu anak-anak yang beranjak dewasa, gangguannya biasanya kelainan pada ritme. Bisa terlalu cepat, bisa terlalu lambat, dan denyut jantungnya juga seperti itu. Kalau kemudian di treadmill itu denyutnya itu bisa kelihatan gitu ya kalau tidak beraturan. Lalu kalau orang yang sudah dewasa sampai tua itu risikonya biasanya penyakit jantung koroner atau sumbatan pada pembuluh darah. Karena hobi kuliner, makan ini, makan itu, goreng-gorengan, lalu banyak makan yang mengandung lemak, gaji-gaji, kulit, jeroan, dan sebagainya. Jadi orang yang dewasa dan manula itu banyak yang terkena penyakit jantung koroner ini, penyempitan atau sumbatan pada pembuluh darah. Ketika tambah tua, itu biasanya mengalami penyakit kelainan struktur lagi. Entah jantungnya membengkak karena tekanan darah tinggi atau sumbatan dan sebagainya. Jadi intinya penyakit jantung itu bisa menyerang semua orang dan dari segala jenis umur meskipun ada beberapa perbedaan. Entah itu kelainan struktur atau ritme pada darah, denyut jantung, atau penyempitan pembuluh darah. Nah, yang kita bahas saat ini adalah penyakit jantung koroner. Apakah penyakit jantung koroner itu? Penyakit jantung akibat sumbatan pada pembuluh darah arteri koroner jantung atau pembuluh utama, pembuluh besar yang keluar dari jantung. Makanya dikatakan penyakit jantung koroner pada bagian arteri koroner itu. Karena penempuan plak selama bertahun-tahun. Saudara, kita mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, kalau kita makan makanan yang banyak mengandung lemak, goreng-gorengan, minyak-minyak, snack-snack gitu saudara, pelan-pelan itu akan muncul plak-plak di pembuluh darah kita. Dan plak-plak itu makin lama makin mempersempit pembuluh darah kita. Nah,
sampai suatu kali muncul sumbatan total yang menyebabkan hambatan pada pengantaran oksigen dan nutrisi ke sel jantung. Jadi jantung itu secara rutin mendapat suplai oksigen dan nutrisi. Tapi karena ada sumbatan, karena penyempitan pembuluh darah tadi, suplai oksigen dan nutrisi terhambat, tidak bisa masuk ke sel jantung. Nah, ini akan mengakibatkan kematian permanen sel otot jantung atau disebut iskemia. Kematian permanen sel otot jantung. Dan ini dapat terjadi bila tidak segera ditangani. Dan membutuhkan penanganan segera dalam tempo atau hitungan menit, saudara. Itu dikatakan orang yang terkena penyakit jantung koroner ada golden period, yaitu 2-3 jam begitu dia mengalami tanda-tanda terkena penyakit jantung ini, dia cepat harus dilarikan ke rumah sakit, terutama rumah sakit yang biasa menangani penyakit jantung koroner. Ini akan menentukan apakah orang itu akan bertahan hidup atau dia bisa meninggal. Lalu ada cacat permanen atau tidak. Jadi harus segera dilarikan ke rumah sakit. Nah, gejalanya saudara. Pertama, nyeri dada atau ketidaknyamanan pada dada sebelah kiri, saudara. Sebelah kiri. Jadi dada sebelah kiri, kalau terasa nyeri dan tidak nyaman, hati-hati. Jangan-jangan itu gejala penyakit jantung koroner. Tapi tidak selalu, kadang-kadang bisa asam lambung yang naik ke atas. Jadi orang sering salah mengartikan antara penyakit jantung atau asam lambung. Jadi harus diteliti, saudara. Nah, kalau jantung itu akan nyerinya itu menjalar ke leher, ke rahang, ke bahu, tangan sisi kiri, punggung dan perut sisi kiri. Nah, kadang-kadang kalau salah mengartikan itu bisa dianggap asam lambung. Nyeri dada ini disebut angina pectoris. Jika plak belum menyumbat arteri koroner secara total, maka angina atau nyeri yang sangat berat gitu, nyeri sekali, itu akan mereda dengan sendirinya kalau sumbatannya belum total. Itu yang pertama, tandanya nyeri pada dada sebelah kiri yang merambat gitu ya, ke leher, ke rahang, ke bahu, tangan sisi kiri, punggung, dan perut sisi kiri. Jadi sisi kiri, saudara. Lalu keluar keringat dingin, mual, muntah, atau mudah lelah. Jadi orang yang sakit jantung, itu gejalanya seringkali keringat dingin, mual, muntah, atau jalan sedikit sudah capek. Naik tangga sedikit sudah capek. Yang ketiga, irama atau denyut jantung itu tidak stabil atau disebut aritmia. Tidak stabil, ritmenya tidak stabil, aritmia. Bahkan bisa menyebabkan henti jantung atau sudden cardiac arrest. Iramanya nggak stabil dan bisa tiba-tiba gitu ya, berhenti. Bila tidak ditangani dengan cepat, ini dapat menyebabkan kematian. Ini gejala-gejalanya. Nah, ada 11 tanda penyakit jantung yang sering diabaikan. Penyakit jantung adalah kondisi yang menunjukkan gangguan pada organ vital jantung. Nih, pada sisi kiri nih ya, saudara, jantungnya. Gejala penyakit jantung bisa berbeda-beda. Tidak semua penyakit jantung menunjukkan gejala nyeri di sekitar dada.
Tadi kan gejalanya nyeri, mual, kemudian denyutnya tidak beraturan, mudah capek, dan sebagainya. Tapi ternyata ada 11 tanda lain yang berbeda dari itu, saudara. Nah, pertama, saudara, rasa tidak nyaman di dada sebelah kiri. Bisa sesak, nafas, tekanan di bagian dada sampai rasanya seperti terbakar. Lalu mual, mules atau sakit perut. Walaupun tidak selalu. Dan berikutnya nyeri yang menyebar sampai ke lengan. Gejala penyakit jantung yang umum adalah nyeri dari dada menjalar ke sisi tubuh bagian kiri. Pusing atau pingsan. Jika pusing atau pingsan, bisa jadi tekanan darah Anda turun karena jantung tidak dapat memompa darah seperti seharusnya. Jadi karena aliran darah terganggu, tidak sampai ke otak, oksigen tidak sampai ke otak, maka pasien itu pusing, lalu bisa jatuh pingsan. Lalu gejala lainnya sakit di tenggorokan atau rahang. Jika Anda merasakan sakit di bagian dada lalu nyebar ke tenggorokan atau rahang, bisa jadi itu tanda serangan jantung. Jadi dari kiri merambat ke atas, ke tenggorokan atau rahang. Lalu gampang lelah, saudara. Jalan sedikit, naik tangga sedikit, menggerakkan tubuh sedikit, mudah lelah tanpa sebab yang jelas. Mendengkur, gangguan tidur yang membuat Anda berhenti bernafas selama beberapa saat di malam hari. Kalau di sebelahnya tidak ada orang, ini berbahaya. Lalu usahakan kalau itu seperti itu, naikkan posisi kepala lebih tinggi. Lalu keluar keringat dingin, disertai nyeri di bagian dada. Batuk yang tidak kunjung sembuh. Jadi batuk-batuk terus, perhatikan saat Anda batuk dalam jangka waktu lama dan menghasilkan riak berwarna putih atau merah muda, bisa jadi itu adalah tanda gagal jantung. Jadi batuk, sudah diobati batuk, lama tapi tidak sembuh-sembuh gitu ya. Lalu keluar dahak yang warnanya putih atau merah muda. Betis, telapak, pergelangan kaki bengkak. Jadi aliran darah nggak lancar. Jadi kemudian kaki itu menjadi bengkak, saudara. Meskipun tidak semua bengkak itu adalah gejala penyakit jantung koroner ya. Kadang kita duduk terlalu lama di kereta api atau di bis, itu bisa kakinya bengkak. Tapi kalau orang sakit jantung koroner, itu pasti bisa ditandai dengan itu bengkak pada telapak kaki. Lalu detak jantung tidak teratur. Jika Anda kerap merasa jantung berdetak lebih cepat tanpa sebab, bisa jadi disebabkan gangguan di organ jantung. Nah, kalau denyut jantungnya itu lebih cepat, biasanya jadi susah tidur. Nah, ini cepat-cepat treadmill supaya bisa diketahui apa penyebabnya. Nah, bagaimana sekarang pencegahan setelah kita tahu gejala-gejalanya? Yang pertama, selalu dalam sakit apapun ya saudara, selalu dikatakan pola makan sehat. Jadi harus memperbaiki jenis makanan yang kita konsumsi. Kurangi lemak, kurangi gula, kurangi garam. Boleh ada tapi sedikit jumlahnya. Kalau lemak usahakan sama sekali jangan. Lalu terapkan menu yang kaya serat dan cukup nutrisi. Jadi menunya yang banyak sayur-sayur, buah-buahan.
banyak serat. Kita punya fiber, saudara, mengandung 5 macam serat yang larut air maupun tidak larut air, namanya Fiber Max. Itu sangat bagus karena membantu melengkapi kebutuhan serat yang mungkin tidak cukup dari sayur dan buah. Lalu selain banyak sayur dan buah, harus cukup nutrisi. Jadi ada kebutuhan vitamin, mineral, protein yang seimbang yang dibutuhkan tubuh supaya organ tubuh bisa bekerja maksimal. Lalu perhatikan juga cara pengolahannya. Sebaiknya hindari makanan yang diolah dengan cara digoreng dalam banyak lemak, banyak minyak. Sebaliknya, olah itu dengan ditumis, direbus, ataupun dikukus. Dan banyak makanan-makanan dikukus, direbus, atau dikukus pun cukup enak, saudara. Seperti ayam tim atau ikan ikan nila di tim gitu ya. Itu pun bisa menghasilkan makanan yang enak, tergantung kokinya. Lalu gunakan minyak zaitun sebab kandungan lemaknya rendah. Sesekali makan yang gorengan ada minyak-minyak boleh, tapi kalau sudah sakit jantung sebaiknya itu makanan ditumis, direbus atau dikukus. Hindari makanan yang mengandung kolesterol dan lemak tinggi, misalnya seafood. Lalu konsumsi susu, keju, atau mentega yang rendah lemak. Selain lemak, hindari juga makanan yang mengandung gula yang tinggi, misalnya soft drink, saudara, atau minuman-minuman dalam botol yang gulanya tinggi. Saat ini kan dijual banyak minuman di pinggir jalan itu yang gulanya sangat tinggi. Jadi anak-anak yang suka minum yang mengandung gula-gulaan tinggi itu bisa terkena diabetes, bisa terkena penyakit jantung koroner. Jadi hati-hati dengan makanan dan minuman kita. Nah, pencegahan berikut berhenti merokok. Karena tadi dikatakan faktor risiko itu orang yang merokok baik aktif maupun pasif. Hindari stres, karena stres itu bisa menyebabkan berbagai penyakit, saudara. 90% lebih penyakit itu muncul karena stres. Jadi orang kalau terlalu banyak pikiran, lalu berpikir negatif, lalu mulai memikirkan ini itu, cemas berlebihan, itu bisa menyebabkan gangguan pada jantungnya, pada asam lambung, pada usus kita, jadi gampang diare atau bahkan sembelit, lalu bisa menyebabkan berbagai macam gangguan lainnya. Kita harus belajar bagaimana mengelola stres kita. Kita pernah bicara topik stres ini, bagaimana mengatasi stres. Nanti kalau diperlukan kita bisa bahas lagi. Nah, saat seseorang alami stres, otak memerintahkan tubuh untuk mengeluarkan hormon kortisol. Jadi tubuh secara alami keluarkan kortisol untuk mengatasi stres itu. Tapi jika kortisol diproduksi berlebihan, itu dapat menyebabkan pembuluh darah jadi kaku. Kalau kaku gampang pecah, saudara. Nah, hormon norepinefrin juga akan diproduksi tubuh untuk mengatasi stres. Tapi jika berlebihan, dapat mengakibatkan tekanan darah meningkat. Jadi tubuh secara alami akan mengeluarkan hormon untuk menetralisir stres itu, yaitu kortisol dengan norepinefrin. Tapi efek sampingnya, yang satu bisa menyebabkan pembuluh darah jadi kaku, yang satu tekanan darah meningkat, saudara. Jadi kita harus belajar sumeleh, belajar berserah, belajar
dalam menghadapi sesuatu jangan terlalu cemas berlebihan. Coba kita berdoa, serahkan pergumulan kita, beban kita kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab doa kita dan memberi jalan keluar. Jangan dipikir sendirian dan cemas berlebihan. Berikut, hindari hipertensi. Tekanan darah tinggi juga dapat menyebabkan penyakit jantung, sebab dapat melukai dinding arteri dan membuat kolesterol LDL memasuki arteri dan meningkatkan timbunan lemak. Jadi saudara, hipertensi terutama LDL itu harus dicegah supaya tidak meningkatkan timbunan lemak, plak-plak. Hindari obesitas. Jaga pola makan sehingga terhindar dari kegemukan. Kalau saudara ada di rumah, ada meteran dekat saudara, saudara bisa nyoba mengukur lingkar pinggang. Kalau lingkar pinggang saudara lebih dari 80 cm, saudara memiliki risiko lebih tinggi untuk terkena serangan penyakit jantung koroner. Jadi berbahagialah saudara yang langsing. Kalau lingkar pinggangnya itu lebih dari 80 cm, maka risikonya lebih tinggi, saudara. Obesitas dapat meningkatkan risiko terkena tekanan darah tinggi dan diabetes. Diabetes salah satu faktor yang mempertinggi terjadinya penyakit jantung koroner. Jadi tensi, kolesterol, diabetes itu bisa meningkatkan risiko penyakit jantung koroner. Lalu, kalau seseorang berolahraga teratur, entah itu jalan kaki, entah itu naik sepeda, berenang, senam, nah itu bagus sekali saudara. Olahraga kardio yang menguatkan otot jantung seperti jogging, berjalan kaki, berenang ataupun bersepeda atau angkat berat saudara tertentu, itu bisa menguatkan kerja otot jantung dan melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh. Jadi orang yang berolahraga teratur, terutama olahraga kardio seperti jogging, jalan kaki, berenang, bersepeda atau senam, itu bisa membantu menguatkan jantung, otot jantung, dan melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh. Nah, pencegahan lainnya saudara, banyak konsumsi makanan yang mengandung antioksidan tinggi seperti buah-buahan, kacang-kacangan saudara, seperti yang ada di depan kita ini. Buah-buah ini enak-enak saudara, dan tinggi antioksidannya. Demikian juga beri-berian, itu mengandung antioksidan yang sangat tinggi, karena mengandung resveratrol, antioksidan. Nah, radikal bebas yang berasal dari polusi udara, asap rokok, asap kendaraan, asap pabrik dapat menyebabkan endapan pada pembuluh darah yang mengakibatkan penyumbatan. Tapi kalau rajin makan buah-buahan, makan kacang-kacangan, kacang tanah direbus ya, lalu kacang itu almond dan sebagainya, itu zat-zat antioksidan, termasuk ini ya, buah kiwi dan sebagainya, apokat, jeruk, itu semua bagus sekali, dan juga beri-berian saudara, karena itu adalah radikal bebas yang dapat mencegah dan menghilangkan antioksidan dari tubuh kita, menghilangkan radikal bebas dari tubuh kita. Nah, sekarang kita sampai pada bagian penting, apa nutrisi makanan alami yang bagus dari produk New Image. Saudara, produk kita itu bukan obat, tapi makanan. Apa bedanya obat dengan makanan? Yang pertama, obat itu cuma untuk orang yang sakit, saudara. Produk kita boleh dikonsumsi orang yang sakit maupun orang yang sehat, dan
Bagi orang yang sakit itu bisa mempercepat proses kesembuhan. Bagi orang yang sehat bisa untuk pencegahan. Tapi kalau saudara sehat tapi minum obat jantung, apa yang terjadi saudara? Obat itu racun. Kalau tidak diminum sesuai resep dokter, maka bisa menimbulkan efek samping yang sangat berbahaya buat tubuh kita. Yang kedua, bedanya apa? Obat itu bersifat spesifik. Obat jantung khusus untuk penyakit jantung. Nggak bisa untuk mengobati yang lain-lain. Obat diabetes cuma untuk penderita diabetes. Tidak bisa mengobati yang lain-lain. Tapi kalau saudara konsumsi produk kita, karena misalnya saudara minum Q10 untuk mencegah jantung koroner, nanti saudara akan mendapatkan manfaat macam-macam yang lainnya. Saudara minum Pycnogenol, saudara bisa mendapat manfaat yang macam-macam. Karena makanan sehat New Image ini bersifat general, bersifat umum, memperbaiki sel-sel tubuh kita dan bagian tubuh yang kurang sehat. Yang ketiga, obat itu ada efek samping karena obat itu racun yang dalam dosis tertentu bisa menyembuhkan penyakit kita di bawah pengawasan dokter. Jadi seseorang tidak boleh minum obat sembarangan, tidak boleh asal minum obat sembarangan karena bisa menyebabkan berbagai gangguan, entah itu gagal ginjal atau penyakit-penyakit lainnya. Harus di bawah pengawasan dokter. Tapi produk kita tuh bukan obat. Produk kita makanan, saudara. Makanan sehat dengan gizi, dengan antioksidan yang sangat tinggi yang menyehatkan kita semua. Jadi itu bedanya. Kita bukan memberikan obat, tapi memberikan makanan dengan gizi yang lengkap yang memiliki efek penyembuhan atau pencegahan. Yang pertama, saudara, kita untuk penyakit jantung koroner bisa sarankan teman-teman kita untuk konsumsi koenzim Q10. Koenzim Q10. Dan sekarang namanya Omega Q10. Gabungan antara omega 3 dengan koenzim Q10. Nah, koenzim Q10 ini sangat bagus untuk kesehatan jantung. Makanya gambarnya jantung dan energi yang full, saudara. Kalau jantungnya sehat, maka orang itu energinya prima sekali. Tidak akan mengenal capek. Nah, koenzim Q10 ini ditemukan di dalam setiap sel tubuh dan sangat penting untuk produksi energi. Q10 itu pemantik energi, saudara, dan ada di semua sel tubuh kita. Lalu tubuh menggunakan Q10 untuk produksi energi, makanya gambarnya itu kayak elektron yang berputar sekitar jantung dan memberikan energi yang prima. Dan ini memantik pertumbuhan yang sehat. Jadi orang yang rutin minum Q10, pertumbuhannya lebih sehat. Lalu berikutnya melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Jadi Q10 ini adalah antioksidan seperti disarankan tadi, makanan yang mengandung antioksidan, salah satunya omega Q10 ini. Nah, dalam satu buku yang namanya Miracle Nutrient, zat gizi yang ajaib, saudara. Buku yang bagus banget, saudara. Secara khusus mengupas manfaat koenzim Q10 ini. Ini disebut ubiquinon atau zat yang ada di seluruh sel kita. Itu terdapat di bayam, kentang, kedelai, bekatul, havermut, kacang tanah, hazelnut, wijen. Jadi biji-bijian, lalu bekatul, bayam, kentang, saudara. Havermut. Ini yang utama kandungan Q10 di situ.
Nah, kalau kita rajin makan bayam, kentang, kedelai, bekatul, havermut, kacang tanah, hazelnut, wijen, itu kita akan mendapat pasokan Q10 yang cukup. Ini berperan untuk membentuk ATP, adenosin trifosfat atau bioenergi molekuler. Pada tingkat molekul itu ada bioenergi, saudara. Jadi orang itu energinya prima sekali. Kalau kekurangan Q10 25%, orang akan menderita sakit. Kalau sampai defisitnya 75%, tidak dapat pasokan Q10, bisa menyebabkan kematian. Jadi Q10 ini sangat penting sekali untuk tubuh kita. Kalau kurang gizi, sakit-sakitan, atau orang yang sudah usia tua, itu pasti dia defisit Q10. Makanya untuk orang yang kurang gizi, orang penyakit jantung, koroner, orang yang loyo gitu ya, jalan dikit capek, atau orang yang usia tua, berikan koenzim Q10 ini, saudara. Nah, secara alami hanya tersedia sangat sedikit dalam makanan. Sebagai gambaran, supaya mendapatkan 30 miligram koenzim Q10 seperti satu kapsul kita, 30 miligram, kita harus makan setengah kilogram sarden. Jadi, untuk mendapatkan 30 mili Q10, saudara satu hari makan setengah kilogram sarden. Atau 1 kilo daging sapi. 1 kilo harganya 130 atau 140 ribu, saudara. Atau 1/4 kilogram kacang. Nah, boleh pilih, saudara mau cukup 30 mili Q10 makan setengah kilo ikan sarden, atau 1 kilo daging sapi, atau 1/4 kilogram kacang. Atau ganti aja dengan koenzim Q10 satu kapsul. Nah, dari sarden, sapi, kacang-kacangan tadi, itu pun bentuknya belum koenzim Q10, tapi masih Q7 atau Q8. Belum 10, saudara. Q7 atau Q8. Jadi tubuh harus mengubahnya jadi Q10, yaitu bentuk aktifnya. Lalu kemampuan tubuh untuk mengubah Q7, Q8 jadi Q10 makin berkurang dengan bertambahnya usia. Nah, dulu pertama saya gabung, kita punya koenzim Q10 murni, saudara. Bentuknya tablet dan kemudian diisap, dikunyah. Rasanya itu seperti jeruk, manis-manis kecut dikit, tapi enak sekali dan bagus untuk gusi yang sering bermasalah, bengkak atau berdarah gitu ya. Sekarang, karena penemuan para ahli tim ahli New Image, ternyata Q10 itu lebih maksimal diserap tubuh kalau dilarutkan dalam minyak ikan, yaitu omega 3. Makanya sejak beberapa tahun lalu, koenzim Q10 kita dipadukan dengan omega 3 dilarutkan dalam minyak supaya fungsinya lebih maksimal. Jadi produk kita itu dinamis, saudara. Begitu mendapat penemuan terbaru, ditingkatkan kualitasnya. Nah, omega 3 ini hanya ditemukan dalam ikan air dingin di lautan yang dalam dan sangat penting untuk kesehatan sel. Omega 3 mengandung EPA dan DHA. Itu dalam susu bayi, seringkali kalau susunya mengandung EPA, mengandung DHA gitu ya, itu bagus sekali untuk kesehatan bayi kita. Nah, ini bukan hanya untuk bayi, untuk semua orang. EPA, DHA itu banyak sekali manfaatnya. Nah, manfaat omega 3 atau minyak ikan, saudara, untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah, untuk membersihkan plak-plak dan sirkulasi darah lebih lancar,
Untuk mobilitas sendi, jadi kalau sendi-sendi saudara mulai bermasalah, coba minum koenzim Q10. Ini bagus banget, saudara. Lalu bengkak atau artritis pada sendi-sendi muncul bengkak, berikan omega koenzim Q10 ini, saudara. Kesehatan mata, retina, kulit kering atau kena radang, dan sebagainya. Nah, ketika dua itu digabung, saudara, omega 3 dengan koenzim Q10, manfaatnya luar biasa banget untuk kesehatan jantung, pembuluh darah, sendi, kesehatan mata, dan sebagainya. Jadi, kalau saudara mulai matanya kabur atau mulai katarak, coba minum koenzim Q10 untuk mencegah. Nah, dari hasil uji klinis penyakit jantung di Jepang, saudara, Dr. Volkers itu melakukan 25 publikasi ilmiah yang melibatkan 110 dokter di 41 institut dalam jangka 9 tahun. Lalu ada 1.000 pasien gagal jantung diteliti. Hasilnya 70% pasien mendapat manfaat dan mengalami kemajuan setelah minum koenzim Q10 dalam dosis 1.000 mili. Jadi 3 kapsul sehari atau 4 kapsul. Dipakai sebagai terapi tambahan tuh 4 juta pasien jantung. Jadi ini semua dalam buku The Nutrient Miracle tadi, saudara. Jadi hasil uji klinis ya. Lalu Universitas Kita satu di Jepang itu melakukan uji klinis terhadap 20 pasien jantung tingkat 1 sampai tingkat 4, stadium 1 sampai 4, dan diberi Q10 30 mili per hari. Seperti dosis produk kita secara oral. Lalu 10 pasien pernafasannya membaik, tidak sesak nafas lagi. 6 pasien mengalami pengurangan bengkak jantung. Untuk tingkat 1 dan 2 dosis 30 mili. Tapi untuk stadium 3 dan 4 dosisnya 100 mili per hari. 3 kapsul sampai 4 kapsul. Nah, Methodist Hospital di Amerika, saudara, memberikan pasien jantung stadium 4 koenzim Q10. Itu mereka harapan hidupnya tinggal berapa hari atau minggu saja. Tapi setelah diberi Q10 100 mg, 71% bertahan hidup 1 tahun lebih, saudara. 82% masih hidup selama 2 tahun. Setelah 9 sampai 10 minggu makan Q10, pasien dapat berjalan dan alami kemajuan. Setelah 6 bulan bebas dari gagal jantung. Municipal Hospital di Denmark, Dr. Mortensen berikan 100 mg Q10 kepada 12 pasien gagal jantung usia lanjut yang sudah tidak mampu ditangani dengan terapi klasik. Setelah 30 hari diberi Q10 100 mili, 8 pasien alami kemajuan. Sesak nafas hilang, aktivitas umum meningkat, pembengkakan berkurang, volume jantung mengecil, detak jantung berangsur-angsur normal. Ini rumah sakitnya, saudara. Di depan kita seperti ini. Nah, sekarang untuk hipertensi, kalau tadi untuk jantung kan, ternyata di Jepang diteliti 12 pasien hipertensi diberi Q10 30 sampai 40 mili per hari selama 2 sampai 12 minggu. Hasilnya tekanan darah turun. Pasien hipertensi diteliti terbukti mengalami defisiensi Q10 sebanyak 22,6%. Jadi ketika diberi Q10 hasilnya bagus sekali. Lalu untuk bedah, Dr. Makoto Shinamori, bagian bedah torak kardiovaskuler di Tokyo,
melakukan uji coba pada 42 pasien. 18 pasien dikasih Q10, 24 pasien tidak. Yang 18 tidak diberi Q10, 24 pasien diberi Q10. Yang diberi Q10 kondisi jantung lebih kuat dan sinyal jantung lebih stabil. Jadi ini bukan asal ngecap saudara, tapi ini semua adalah hasil uji coba berbagai dokter di seluruh dunia saudara terhadap koenzim Q10. Nah ini bedah katup jantung. Q10 secara resmi disetujui Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Jepang sebagai obat mootropik untuk menguatkan denyut jantung pada pasien gagal jantung. Itu Cardiovascular Surgery Division di Kyushu University lakukan penelitian terhadap 50 pasien. 25 dikasih Q10, 30-60 mili selama 6 hari sebelum operasi, yang 25 tidak. Semua pasien bertahan hidup, tapi yang diberi Q10 lebih cepat pulih. Jadi hasilnya berbeda saudara. Lalu untuk transplantasi hati, ternyata Q10 dapat mengawetkan hati yang akan ditransplantasi 30 menit setelah donor dibunuh. Jadi Q10 dapat membantu regenerasi ATP di hati serta mengawetkan ATP di mitokondria. Nah untuk kemo dan kanker, kalau pasien kanker diberi Q10 dengan dosis 50-100 mili, diminum 3-5 hari sebelum kemo, maka saudara itu akan terhindar dari efek samping yang merusak jantung. Jadi bagus banget. Ini pasien kanker paru-paru, 14 pasien, 7 dikasih andriamycin, obat umum untuk kanker paru-paru, yang 7 ditambah Q10 100 mili. Yang ditambah yang andriamycin itu ditingkatkan terus, muncul tanda keracunan. Tidak boleh berlebihan obat itu, karena obat itu racun. Yang hanya diberi andriamycin menunjukkan gangguan jantung, semua parameter menurun. Sementara yang diberi Q10 dengan dosis lebih tinggi tidak mengalami gangguan jantung yang berarti. Ini Dr. Judy CS, Methodist Hospital, Indianapolis, Amerika. Untuk gusi, saudara, ini juga bagus banget. Lalu untuk radang gusi, itu 49 pasien yang 29 tidak dikasih Q10, yang 20 dikasih, hasilnya yang dikasih Q10 nanah berkurang, gigi lebih kuat. Lalu perpanjangan umur saudara, diuji coba tikus yang diberi Q10 umur lebih panjang daripada yang tidak diberi. Untuk kekebalan tubuh juga, Q10 itu juga meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi ini juga mengaktifkan kelenjar timus. Untuk proses penuaan, saudara, National Institute di Amerika ini mengatakan Q10 itu adalah antioksidan yang dapat menghambat proses penuaan. Banyak penyakit timbul pada usia senja, rematik, kanker, infeksi, karena kekebalan turun. Lalu respon sel darah putih untuk menangkap benda asing juga turun. Tapi kalau orang yang sudah tua itu dikasih Q10 rutin, itu akan meningkatkan kekebalan dan mengurangi risiko penyakit tua. Nah itu saudara, manfaat Q10 yang bagus banget. Dan itu semua ditulis dalam buku. Khusus namanya The Miracle Nutrient of Coenzym Q10. Nah berikut produk yang bagus itu Pycnogenol Herbal Plus. Pycnogenol itu super antioksidan saudara. Tadi orang sakit jantung
harus diberi antioksidan yang tinggi. Nah, Pycnogenol itu memberikan perlindungan antioksidan yang super kuat dengan manfaat kesehatan yang beraneka ragam untuk kesehatan kulit, untuk sendi-sendi yang bermasalah, untuk fungsi otak supaya tidak gampang pikun, lalu suplai oksigen ke otak, mencegah stroke, dan kesehatan kardiovaskuler. Nah, untuk kulit, saudara, itu melindungi kolagen, memelihara elastis kulit, dan mengurangi kerusakan akibat sinar UV. Untuk sendi, itu mendukung mobilitas sendi yang sehat. Jadi kalau saudara ketemu orang yang sendinya bermasalah, Q10 bagus, Pycnogenol bagus, Lifeline atau Colostrum juga bagus. Jadi boleh pilih salah satu, saudara, atau dikombinasi. Ini juga Pycnogenol bagus untuk kesehatan mata, untuk jantung dan otak. Jadi Pycnogenol itu antioksidan yang sangat bagus untuk kulit, sendi, mata, jantung, dan otak. Ini formula yang menggabungkan beberapa antioksidan paling kuat yang dikenal umat manusia. Pycnogenol itu tumbuh di Prancis Selatan dari kulit pinus laut, saudara. Pycnogenol mengejar dan menetralisir radikal bebas dengan waktu sangat cepat. Jadi nanosecond, cepat banget, saudara. Sel-sel yang dilindungi dengan cara demikian akan mendapatkan kembali kemampuan regeneratif mereka dan memperlambat proses penuaan. Selain Pycnogenol, produk kita menggabungkan dengan Cat's Claw, yaitu herbal yang diekstrak dari pohon anggur Uncaria tomentosa yang ditemukan di hutan hujan Peru. Yang satu dari Perancis Selatan, yang satu dari Peru, saudara. Nah, Cat's Claw, cakar kucing namanya, cakar kucing, Cat's Claw, memiliki kemampuan untuk membersihkan dan mendetoks sistem pencernaan dan membantu proses penyerapan gizi. Ini mampu melawan serangan radikal bebas. Super antioksidan yang menggabungkan beberapa antioksidan paling kuat yang dikenal umat manusia. Pycnogenol mampu mengantar oksigen ke otak, jadi mencegah stroke, dan melenturkan pembuluh darah yang kaku tadi, sehingga bisa mencegah stroke. Saat ini Pycnogenol banyak dipakai dalam industri perawatan kulit, termasuk Natasha Skincare itu juga pakai Pycnogenol, saudara. Ini dikenal mengandung kolagen yang mampu menyehatkan kulit dan memperlambat proses penuaan. Satu botol isi 90 tablet. Manfaatnya melindungi kulit dari kerusakan UV, meningkatkan kekebalan, anti radang, melenturkan pembuluh darah dan mencegah stroke, mengurangi gejala pra-menopause. Jadi orang yang hampir menopause, kalau minum Pycnogenol atau minum Colostrum, saudara, itu bisa mengurangi gejala-gejala pra-menopause. Entah itu stres, entah itu gelisah, entah itu gangguan-gangguan lainnya, hormonal. Itu bisa dicegah dengan minum Pycnogenol dan Colostrum. Ini juga menurunkan kadar gula darah pada penderita DM, memperbaiki disfungsi ereksi. Jadi orang yang mengalami disfungsi ereksi bisa minum Pycnogenol ini. Nah, terakhir, saudara, produk yang bagus itu adalah K28 Energy Plus. Rahasia energi yang tidak ada habisnya. Ini dirancang untuk memberikan semua gizi, vitamin, mineral, asam amino esensial dalam jumlah yang seimbang
supaya tubuh mendapat energi ekstra yang kita butuhkan setiap hari. Tadi orang yang sakit jantung sering merasa gampang capek. Tetapi dengan minum K28, seluruh kebutuhan gizi, vitamin, mineral, asam amino itu tercukupi dengan sempurna dan energinya itu tidak akan ada habis-habisnya. K28 ideal untuk semua orang dari anak-anak kecil, olahragawan, sekarang ratusan, pemain voli, pebulu tangkis, perenang, dayung, taekwondo, saudara pakai K28 dan kolostrum kita. Ibu-ibu hamil itu gizinya tercukupi, tidak ada duanya yang gizinya sebagus K28. Susu formula ibu hamil kalah jauh, saudara, dari K28. Lalu ibu menyusui, kalau minum K28, ibunya itu lebih kuat, lalu bayinya gizinya lengkap, jadi IQ-nya tambah tinggi. Orang-orang tua atau orang yang aktivitas tinggi semua bisa minum Q10. Formulanya dari protein kedelai yang diisolasi, fiber, bubuk susu non-fat, plus vitamin mineral pilihan. Cara ngolah, dapat campur jus buah atau susu cair supaya rasanya enak dan bisa dipakai sebagai pengganti makan yang lengkap. Jadi nggak cuma dengan air, saudara. Bisa dibuat dengan jus buah, dengan beri-berian, dengan buah naga, dengan pisang atau buah apapun yang rasanya enak, dengan stroberi ya. Lalu bisa juga dengan susu coklat, stroberi. Itu bisa membuat rasanya lebih enak. Nah, formulanya ini diambil dari penemuan Sir Hans Krebs yang mendapat penghargaan Nobel pada tahun 1953 karena dia menemukan kalau tubuh kita mendapat suplai 28 vitamin, mineral, asam amino esensial, dan protein dalam dosis yang seimbang, maka tubuh seseorang akan prima, tidak mudah capek. Dan K28 bisa meningkatkan energi dan konsentrasi dan kecerdasan. Bayi yang diberikan K28 melalui ibunya itu bisa meningkat IQ-nya sampai 15 strip, saudara. Anak-anak saya, anaknya Pak Alun, anaknya Bu Eli, itu dari kecil diberikan K28 dan anak-anak kita jadi juara-juara. Anaknya Bu Eli tiga-tiganya masuk UGM, saudara. Dari Padang, daftar di UGM, tiga-tiganya diterima. Karena dari kecil diberi K28. Anaknya Pak Alun, 2 jadi dokter semua. Yang 1 ahli IT, komputer. Dan mereka juga jadi cerdas-cerdas karena minum K28. Anaknya Bu Titin, yang tinggal di Jakarta, anak yang ketiga itu diberi K28 dan IQ-nya paling tinggi dibanding anak-anak yang lain. Jadi ini sudah terbukti karena kita sudah 25 tahun atau 30 tahun lebih memberikan kepada anak-anak kita, saudara. Jadi bukan katanya-katanya lagi, tapi kita sudah membuktikan. Ini bisa meningkatkan konsentrasi dan kecerdasan, meningkatkan stamina dan penampilan para atlet. Jadi banyak pelatih voli di sini sudah membuktikan. Menyediakan gizi lengkap pada ibu hamil dan janin. Mencukupi kebutuhan gizi untuk pertumbuhan, jadi anak bisa mencapai tinggi maksimal. Anak Bu Yaya dan Pak Yaya, papa mamanya nggak terlalu tinggi, tapi anak nomor 4, si Arif, dari kelas 4 SD itu mulai dikasih K28 sampai habis 25 kaleng, saudara. Dikasih terus gitu ya. Sekarang anak itu tingginya 170 lebih, paling tinggi dari 4 anak, dan jarang sekali sakit.
Sekarang dia sudah punya keluarga dan anak-anaknya juga dikasih K28 rutin. Jadi sudah terbukti selama 25-30 tahun ini. Mencukupi kebutuhan gizi untuk orang tua sehingga tetap sehat dan energik. Nah, ini saudara, ada kandungan vitamin mineral komplit sehingga orang yang minum K28 ini otaknya jadi lebih cerdas, ada B6, B12, ada asam folik dan sebagainya. Lalu pencernaannya itu bisa lebih sehat, ada vitamin A, B1, B3, B6, B7 dan sebagainya. Lalu kesehatan reproduktif itu ada B6, B12, asam folik. Lalu kesehatan tulang ada vitamin D, ada K2, kalsium, magnesium, ada untuk kesehatan mata vitamin A, vitamin C, E, lutein, zinc dan sebagainya. Kesehatan jantung ada vitamin D, B kompleks, K, omega 3, koenzim Q10. Lalu untuk otot, orang yang suka fitness, saudara mau bentuk otot, minum K28, gizi lengkap di situ. Energi kayak baterai. Ini ada B12, ada magnesium, ada koenzim Q10 di dalamnya. Jadi gizi yang lengkap dalam K28 itu sangat bagus. Menjadikan semua orang, terutama atlet, jadi lebih gede, lebih strong, gitu, kuat, dan lebih baik. Meningkatkan energi, memulihkan otot, dan meningkatkan kesehatan secara umum. Ya, terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Jika saudara tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang produk ini, silahkan hubungi WA Linda 081 759 1948, Yanto 085 776 706 307. Pilihan sehat, hidup berkualitas.